Mengapa setiap kali ada pejabat bicara soal efisiensi, yang lain justru tersinggung? Pertanyaan sederhana ini tiba-tiba jadi relevan setelah muncul perseteruan antara dua nama besar di pemerintahan, Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan, dan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Segala Urusan. Maksudnya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia. Semua bermula dari serapan dana program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebuah program yang katanya untuk membantu anak-anak miskin, tapi malah jadi topik pertengkaran pejabat elit. Luhut bilang, serapan dana MBG sudah membaik, jangan buru-buru dipotong. Kedengarannya indah, patriotik, dan menenangkan hati para birokrat. Tapi Purbaya dengan wajah datar dan nada tegas menjawab, kalau sampai akhir Oktober serapannya rendah, saya tarik. Nah, disitulah drama dimulai. Di satu sisi ada Luhut, sosok senior yang punya reputasi bisa ngatur semua hal dari tambang sampai cuaca, berusaha membela program yang katanya berjalan baik. Tapi di sisi lain, Purbaya hadir sebagai suara logika yang sudah lama hilang dari dunia politik, mengingatkan bahwa uang rakyat bukan buat dipamerkan, tapi dipakai dengan efektif. Angka serapan dana MBG memang naik, tapi masih jauh dari ideal, baru sekitar 34% dari target. Dan lucunya, yang dianggap naik itu ternyata hanya karena dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang nyaris stagnan. Jadi kalau dulu 0, sekarang 30, ya jelas naik. Tapi apa sudah pantas dibanggakan? Purbaya dengan dingin bilang, ini bukan soal politik, ini soal tanggung jawab. Kalimat sederhana tapi menampar banyak pihak. Karena di negeri ini, terlalu banyak pejabat yang pandai berbicara atas nama rakyat, tapi alergi kalau ditanya mana hasilnya. Dan kalau dipikir-pikir, siapa yang lebih pro rakyat? Pejabat yang rajin konferensi pers membela programnya, atau pejabat yang berani menegur karena uangnya belum digunakan dengan benar? Sejujurnya, publik mungkin lebih percaya pada orang yang bicara apa adanya daripada mereka yang sibuk mempercantik laporan agar terlihat sukses. Sebab, rakyat sudah terlalu sering kenyang oleh angka-angka fiktif dan pencitraan yang manis di media, sementara di lapangan, anak-anak sekolah masih makan seadanya. Purbaya memilih berkata apa adanya, mungkin terdengar keras, tapi jujur. Sementara Luhut tampak lebih sibuk menenangkan opini, seperti biasa. Dan ya, publik pun melihat pola yang sama. Setiap kali ada kritik keuangan, pasti ada yang defensif, ada yang tersinggung, dan ada yang pura-pura lupa soal transparansi. Lalu kita bertanya, kenapa pejabat yang mengingatkan efisiensi malah dicurigai menyerang pemerintah? Bukankah lebih berbahaya pejabat yang diam melihat pemborosan daripada yang berani menegur? Atau jangan-jangan di balik serapan dana yang lambat, ada serapan kepentingan yang terlalu cepat? Dan yang paling ironis, program makan bergizi gratis ini seharusnya jadi simbol kemanusiaan dan harapan untuk masa depan anak bangsa. Tapi sekarang malah berubah jadi arena adu gengsi pejabat, saling lempar data, saling klaim sukses, padahal di lapangan nasi bungkusnya belum tentu sampai. Di tengah semua keributan ini, suara Purbaya justru terdengar paling waras. Jika uang tidak efektif, kembalikan ke negara. Kalimat sederhana tapi revolusioner di negeri yang terbiasa dengan kata nanti juga terserap. Luhut boleh punya pengaruh besar, boleh punya kuasa lintas kementerian, tapi kekuasaan tanpa akuntabilitas hanyalah panggung kosong penuh tepuk tangan palsu. Dan mungkin itulah yang sedang kita lihat sekarang. Karena di atas tumpukan laporan keuangan yang penuh istilah teknis, tersimpan kenyataan pahit. Rakyat butuh makan bergizi, tapi pejabat malah sibuk menelan gengsi. Jadi kalau hari ini ada yang bertanya, siapa yang benar? Mungkin jawabannya sederhana. Yang membela efisiensi bukan yang takut kehilangan pengaruh. Yang berbicara dengan data, bukan yang berdebat dengan gengsi. Yang berpihak pada rakyat, bukan pada citra. Dan dalam konteks ini, suara Purbaya adalah pengingat bahwa logika masih punya tempat. Meski di tengah bisingnya tepuk tangan politik, seringkali kejujuran justru terdengar seperti gangguan.